Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Paman Anom ada di Balangan, kebetulan ketemu dengan Pak Ibnu Sami kalau di Facebook, tapi nggak akan sini bujukannya Pak Humaydi. Sini dosen IAIN dan juga seniman. Kita akan menggali nih kisah tentang Madihin nih. Nah, Sidin kemungkinan besar tahu arti dari Madihin itu apa dalam bahasa Arab, Pak. Nah, ini Pak Humaydi. Nggih. Ya, jadi kalau ingin mencari akar katanya itu dari kata madaha kan. Madaha itu Madahalah. artinya memuji. Oh, memuji. Memuji. Jadi pujian memang syair-syairnya itu dan syair-syair pujian. Jadi memang dalam tradisi Arab syair menyair ini tradisi lama yang sejak zaman sebelum Islam sudah hidup dan berkembang. Bahkan mungkin masyarakat Arab jahiliyah itu mungkin satu-satunya yang menonjol dan dalam soal kemajuan peradaban ya soal syair menyair itu. Oh, itulah. Jadi mereka ini memang kalau soal menyair itu menjadi semacam makanan sehari-hari Iya, istilahnya tuh. salah. Jadi Memuji setiap ya. kabilah itu akan merasa unggul kalau di dalam kelompoknya itu ada penyair yang hebat. Oh, Nah mereka setiap tahun tuh ada pertandingan membaca syair. Jadi baca syairnya tuh biasanya ada di pasar Ukats, Jul Majah dan Majannah. aslinya lah tuh di Oke. Mekah dulu Pak. Di Mekah dulu Di tuh lah. Mekah lah. Ya. Iya. Terus Jadi, nama pasarnya Ukats, Jul Majah dan Majannah. Majannah lah. Nah di situ mereka pas hari pasar itu bertanding. Setiap kabilah menyuruh namanya kan ahli Kemampuannya syairnya, lah. kemampuan syairnya. Nah siapa yang juara nanti dihargai dengan emas. Oh, Makanya syair yang juara itu nanti namanya syair muhajabat. muhajabat lah. Muhajabat itu artinya syair yang memperoleh hadiah emas gitu kan. Oh, kayak itu. Nah kemudian juga akan digantungkan di dinding Ka'bah. Lalu disebut juga syair mu'allaqat. Mualakat. Oh, kayak itulah. Mu'allaqat syair yang digantungkan di dinding Ka'bah. Nah itu siapa yang sampai punya penyair yang seperti itu, maka marwah kapilahnya itu luar biasa Oh, kayak itu dihormati. artinya kapilah itu harat lah. Iya kan? Kalau bisa ya, alat pokoknya lah. Terus Nah mungkin kan ketika kehidupan saya seperti itu, maka ketika Quran Islam datang, itu harus mesti tantangan itu menghadapi orang-orang ahli bahasa dan ahli syair. oh, kayak itulah. Oh, itu. Makanya susunan Al-Quran itu kan kemudian harus mengalahkan susunan-susunan syair yang menjadi tradisi masyarakat Arab itu. Oh, itulah. Nah, lalu kisahnya tadi jadi Madihin tadi. Nah dari tadi ini lalu ada kemudian kan di dalam pembukuan sastra Arab di sana itu lalu membagi-bagi ke jenis syair itu. Ada syair madah namanya, pujian lah. Ada syair gaza namanya. Ada syair perang gitu kan. Oh, iya, iya, Macam-macam seperti itulah namanya. Nah, jadi kebetulan kan karena lalu menjadi tradisi zaman Islam tidak dihilangkan. Jadi selama syair-syairnya itu baik, tidak maksiat, tidak membawa kepada namanya bicara soal syair Arab dulu kan ada syair wanita, namanya syair perang, nah itu mungkin tidak diterima oleh Rasul. Yang diterima itu kan yang puji-pujian yang universal sifatnya, yang menghormati kamu segala macam. Nah itu tetap diterima. Maka hiduplah juga tetap tradisi syair itu di zaman Islam. Tapi mungkin dengan perbaikan-perbaikan moralitasnya tuh. Jadi menjadi pujian-pujian. Nah akhirnya lalu tradisi ini berkembang sampai pas akhir kebangkitan Islam itu ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi atau sebelumnya lah zaman Daulat Fatimiyah itu. Lalu saat itu kan Islam diserang oleh tentara Mongol dan diserang oleh tumbuhan Kristen. Perang salib lah itu kan. Nah, untuk membangkitkan semangat Islam itu kedua tokoh khalifah itu lalu mempertandingkan membuat syair-syair kenabian. Oh, iya. Lalu muncullah syair Maulid itu kan, ada syair Ja'far Al-Barjanji yang menulis syair Era Al-Barjanji, itulah Saraful Anam macam-macam itulah. Nah, lalu ada yang mengarang
dibai, burdah gitu lah. Nah, burdah. Oh itu. Semua itu kan dan sekarang kan menjadi apa ya? Sastra model tinggi di Mesir selalu dikaji itu. Oh iyalah. Nah, gitu. Nah, kemudian mungkin ketika Islam masuk ke Indonesia, itu kan terbawa lah Ya, oleh budaya para- itu kan. Ya. budaya itu. Lalu kemudian kan mungkin bertemu dengan lalu menciptakan dari masyarakat Arab ini kan kultur baru yang masuk ke dalam kultur masyarakat Indonesia Setempat, lama. ya. Nah, yang dengan Melayu. Nah, Melayu itu kan banyak campuran Arabnya. Ya, ya, ya. Sampai mereka itu kan di masyarakat Melayu itu saking kuatnya pengaruh Arab, lalu menulis aksaranya itu pakai Bahasa Arab. aksara Melayu. Arab Melayu, Arab Arab Gundul. Melayu, Arab Gundul gitu. Nah, Arab Melayu. Nah, dari situ kemudian kan mereka punya mungkin tradisi berbahasa yang baik juga. Akhirnya pengaruh syair ini karena banyak diterjemahkan oleh orang-orang Melayu. Ini ada syair Siti Jubaidah, syair Karbala, syair Ali syair-syairnya Abu Hanifah gitu ya, syair-syair Imam Syafi'i gitu kan. Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. itu kemudian diterjemahkan kan luas. Nah, kemudian mungkin diadaptasi dengan tradisi-tradisi lokal. Maka mungkin sampai ke Banjar itu kan lalu pantun atau syair itu menjadi Jadi, macam-macam jenis. jenisnya. Bisa masuk ke Lamut, masuk ke mana gitu. Oh, itu Masuk ke Madihin gitu Kita ya. kalau tuh akarnya di situ juga pala. Iya, jadi sastra syair itu lisan lah memang ya. induk, Pak. Iya, Induk syair lah. sastra lama syair itu. Entah itu nanti Gurindam, Talibun lah. Nah, itu dari situ anunya. Iya, iya, Dari akarnya. syair ini gitu kan. Lantun. Nah, termasuk mungkin kalau Madihin ini kan syair yang dilakukan bahasanya kan karena di Ya. musik. Nah, Ada musiknya segala macam. jadi mungkin masih kuat lagi tuh mungkin apa istilahnya budaya Arabnya kan. Jadi kan sehingga ngarannya seorang itu aja Madihin kan. Dari kata Artinya bahasa Arab. apa diharfiahkan apa Madihin, Pak? Madihin itu artinya terpuji, memuji. Memuji lah. Saya memuji. Memuji artinya. Oke, itu. Sebenarnya mungkin dari memuji Nabi lah. Kamu kan tahu awal-awal Madihin itu tampil jangan-jangan itu memang asal mulanya memuji Nabi. Iya, lalu Karena yang kental syair pujian di tradisi Arab tuh Memuji terakhir di Islam memuji Nabi. ya kayak maulid lah. Iya, kayak maulid Iya, syair iya, pujiannya tuh lah. Nah, mungkin gara-gara Ada maulid maulid lalu ada sebenarnya Pak lah. Iya. Mungkin akibat nang puji-pujian itu lalu akhirnya jadi pepadahan juga lah Iya, Pak. kayak padahan. Lalu ya. pepadahan bahasa Banjar itu kan. Iya, bahasa Banjar jadi kan macam kontekstualisasi lah itulah dari syair Arab pujian kepada Nabi lalu menjadi jadi syair nasihat, syair pepadah gitu kan. Nah, macam-macam. Karena di dalam syair Nabi itu seperti itu juga modelnya. Iya iya, oh Nabi gitu lah. itu. Iya. Udah. Oke lah, makasih. Itu Ya, aja ini, lu Pak. nang Ini bisa. masih Sejauh lagi. Ya, ya. Mau